Oke, kita mulai live ini. Kita live dulu. Ya, Kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. hari ini kita offbeat Ya. jam ini ya tadi. Udah tadi. opit kah? Udah. Berapa pendapatan ini? Alhamdulillah ada 500 berarti ya. Kalau ada sih. Kalau sedikit berarti 200. Kalau ada sih berarti 500. Itu kira-kira. 500 kalau 3 hari. Iya betul. 100 3 hari. Ya, penonton masuk. Ada artis kita di samping juga ini dari India. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mumpung ini masih suasana Ramadan. Ini masih suasana Ramadan. Jadi Bukan masih sih awal ya Ramadan. masih awal-awal ya. Jadi pada live kesempatan ini saya selipkan link apabila teman-teman ingin beli songkok hitam ya untuk dipakai pergi tarwih. Jadi silakan untuk tekan link yang saya pasang di keranjang kuning. Jadi teman-teman bisa beli, tentunya harganya lebih murah dan itu Kualitas. termasuk teman-teman membantu saya bisa mendapatkan bonus dari penjualan tersebut. Bantu dengan Hairudin. Jadi kita minum susu dulu guys. Minum susu. Ada lagi anu di. List. Ada baik aku. Karena motor mungkin berat. Berapa kita? 15. 15, oke. Ada 5.000 tak? 5.000 ada. Oke. Kita simpan di sini aja dulu. Bukan transfer tapi ada mungkin jadi jangan. Biarin enggak apa-apa. Jumpa sehai Indra Kurane. Indra je. Dari mana Indra ini baru kelihatan ini. Oh ini. Nampaknya nomor derang. Gede saya. Asam. Baguslah beribadah. Jadi pada pagi yang mabuk. Siapa yang mabuk? Gak puasa bang. Ini sudah malam ini. Sudah malam bang. Ini sudah malam. Untuk wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di sini sudah malam. Jadi kita bisa makan-makan. Bang semangat ya bang. Oke semangat juga. Uta Sutamin. Selamat malam. Pagi yang mabuk. Selamat malam kepada Hairudin yang lagi batu-batu. Ini kita minum susu supaya sehat terus ya. Ih, kenapa ada kaki orang merokok? Abang Hairudin. Siapa dulu itu Hera nih? Hairudin. Untuk batu kasih yang Hera nih. Untuk batu dikasih. Bang, daerah mana? Makassar. Wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Bang Uta Sutami. Wilayah mana, Bang? Mana? Saya mau tanya ini teman-teman. Baik itu customer ataupun pelanggan, baik itu customer ataupun driver, saya ingin bertanya terkait cancel ya, terkait cancelan order. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman ya? Apabila misalnya saat sudah tiba di lokasi, sudah bertemu dengan customer, terus customernya cancel,
kira-kira kalau menurut teman-teman apakah wajar atau tidak apabila saya selaku driver ini meminta uang bensin? Masalahnya kan ini jarak antara tempat kita menerima order menuju ke titik jemput itu biasa kurang lebih 2 kilo sampai 4 kilo 4 kilometer. Tentu dari jarak tersebut itu kita menggunakan bensin ya menuju ke titik jemput. Setelah tiba di titik jemput, customernya minta untuk di cancel karena mungkin ada alasan apakah batal menerima order atau batal mengirim barang atau batal berangkat. Ada alasannya. Tapi kalau menurut saya kalau seperti itu kan otomatis kita selaku driver ini rugi bandar ya. Rugi dong. Seperti itu. Jadi di sini saya mau meminta apalagi namanya? Meminta pendapat dari teman-teman apabila halo Barista nih, barista cantik ini. Siapa dulu penontonnya, Pak? Mampir kita di warkop juara apa di Bandara Lampung. Oke. Mampir Ki kalau mau lihat senyum manisnya. senyum beraknya. Anjali ini. Bang, udah ada penumpang belum Bang? Ini sudah saya udah closing. Jadi saya itu mulai on beat tadi dari jam 9. Saya selesai ini jam 9 juga. Jadi 12 jam. Jadi kurang lebih saya aktif itu 10 jam karena pasti ada waktu untuk istirahat ya. Untuk sahur. Jadi 10 jam. Ya, saya targetkan per hari. Kalau terlalu lama juga, pertama terbengkalai akun channel ya. Jadi bagaimana pendapatnya dari teman-teman ini terkait apakah wajar menurut teman-teman apabila kita meminta uang bensin? Jadi walaupun customer cancel ini orderan, apabila dia memberikan uang bensin, janganlah. Biasanya kan kalau tarifnya kan kurang lebih 9.000. Taruhlah kalau dia batal bisa kasih 2.000 lah atau 3.000 lah atau bagaimana Bang? Betul Bang, betul. Ini kan kita pakai bensin menuju ke titik jemput. Jadi kalau di cancel dan tidak dapat apa-apa otomatis kita rugi driver. Kita rugi Bang ya. Lain jaraknya tuh jauh. Ya kadang 4 kilo. Tadi ada 2 orderanku begitu. Jarak 4 kilo lah jemput. Setibanya di sana dia cancel. Jahat dia itu. Tapi tepat sih alasannya. Yang pertama tadi itu gara-gara ada barang mau diantarkan ke bandara. Ada barang yang mau diantarkan ke bandara. Tapi pas saya tiba di rumahnya, ternyata ini suaminya yang di bandara sudah onboarding. Jadi ceritanya walaupun saya antar itu barang sudah tidak bisa karena sudah masuk. Sudah bisa keluar lagi. Tidak bisa keluar lagi. Nah, mau tidak mau batal. Ya kita terima saja. Padahal penjemputan itu di atas 3 kilo loh. Bukan main. Nah, orderan berikutnya itu adalah odong-odong. Memang penjemputan juga lumayan jauh juga tadi itu. Baru alasannya dia batalkan karena dia dapat driver lain. Dia kira katanya tidak jalan Kak. Wah. Padahal driver pertama yang ini cancel. Tidak jalan begitu ya. Gara-gara Indra berarti. Jadi saya sempat berpikir mau minta uang ganti pembeli bensin. Agak ragu. Jadi saya agak ragu sebenarnya. Belum pernah sih saya minta apabila ada yang cancel seperti itu, saya belum pernah minta. Tapi makanya pada kesempatan ini saya ingin meminta pendapat dari teman-teman, apakah wajar atau tidak kalau kita meminta uang bensin begitu kalau di cancel. Bagaimana menurut kita ini abangku terkait itu?
Apanya bang? terkait itu yang tadi saat Oh, tiba, gitu ya. kira-kira wajar atau tidak itu kita ambil uang bensin? Sebenarnya sih wajar saja kalau customernya mengerti. Iya, ya. Tapi kalau dia tidak mengerti dengan keadaan juga mau bagaimana lagi? Kita juga tidak bisa berdebat kan? Ya, terima apa adanya. SOP-nya Itulah resikonya kita driver. SOP-nya memang tidak meminta ya, Ya tidak minta tapi artinya kan pengertian dari si customer. itu. Kalau customer yang kasih berarti aman ya, aman. Ya. Kalau dia tidak mau juga tidak boleh dipaksa kan? Ya, betul. Ya. Kalau menurut abang sendiri bagaimana itu bang terkait itu tadi? Kalau menurut saya wajar-wajar saja Ya. driver meminta hal yang seperti itu. Iya. Karena bukan main capeknya, Iya. macetnya, apanya juga segala macam. Kita pakai bensin. Iya, sampai di lokasi penjemputannya itu tiba-tiba di cancel. Ah. Sakitnya itu tidak berdarah pak. Oh, itu tidak berdarah. Jadi mungkin untuk saat ini kita para driver masih belum berani ya untuk meminta karena memang tidak ada arahan untuk meminta dan tidak dibolehkan juga ya. Tapi tidak ada arahan juga, tidak ada bilang kalau Tidak meminta. diperbolehkan. Hah? Tidak diperbolehkan sebenarnya. Kita Memang ada aturannya tidak dibolehkan. tidak boleh. Memang tidak ada aturan sih sebenarnya, tidak ada juga ini. Tapi yang ada nanti cara ceritanya ke customer nanti dia berbalik, dia tidak paham, salah paham lah begitu. Akhirnya nanti proteslah ke orang kantor. Tapi kalau menurutku kalau dia cancel kan mau protes bagaimana? Ya kalau dia cancel, Berarti tidak ada. Kan? ya balik lagi dari perkataanku tadi, kesediaannya atau dia mengerti, pasti dia kasih tip ini karena kita jauh kan. Tapi memang kan wajar kalau umpama kayak kalau umpama saya bilang, bu, jauh ku ini kodong bu pergi jemput ki, dibatalkan ki, masa tidak ada kodong anu. Dia kayak ada spekulasi lah begitu. Kalau memang dia mengerti, dia kasih, alhamdulillah. Kalau dia tidak tahu artinya kayak apa ya? Ada. Customer salah titip, pernah ngalamin nggak bang? Wah itu sering, saya sering alami customernya salah titik. Malah sampai pernah tembus salah titiknya itu 10 kilo bang. Nah ini yang paling parah itu apabila orderan gosen itu gosen tapi orderan Shopee. Jadi orderan Shopee tapi dia pakai gosen. Tentu yang pasang titik itu dari pihak Shopee-nya. Jadi kadang titiknya jauh, pernah saya dapat sampai 10 kilo titik antarnya salah. Jadi solusi yang diberikan oleh penjual ya harus dikembalikan barangnya, ke titik jemput. Tapi itu bukan solusi yang baik kalau menurut saya, karena kita double pulang baliknya itu. Makanya saya pakai inisiatif untuk menghubungi ini si penerima. Saya sampaikan bahwa titiknya ini beda jauh, salah titiknya sampai 10 kilo bedanya. Jadi saya memberikan solusi supaya ini customer bisa menunggu. Nanti kan apabila saya dapat orderan menuju ke dekat-dekat dari titik antar rumah si customer ini, baru saya bawakan dan dia menerima, alhamdulillah. Saya selesaikan di titik itu. Walaupun salah, tapi saya selesaikan di titik itu. Tapi saya sudah minta minta memang sebelum diselesaikan, minta memang nomor WA-nya. Ya, minta memang nomor WA-nya supaya nanti disuruh Sherlock. Dia Sherlock ke kita. Jadi sudah tidak mengikuti aplikasi, mengikuti Mami WA. Tapi menurut si pengirim bagaimana? Si pengirim juga tidak, dia minta menghubungi dulu ini penerima. Dia katanya hubungi dulu penerima, siapa tahu ada solusi bisa. Kalau tidak ada solusi, bawa kembali itu barang. Begitu. Itu penyampaiannya. Iya bang. Kalau salah titik itu paling banyaknya itu di gosen. Jadi gosen itu memang rawan sekali salah titik. Makanya banyak teman-teman yang tidak mau menerima orderan gosen.
banyak yang matikan layanan gosengnya. Padahal kalau menurut saya, kalau kita bisa mengakali atau bagaimana caranya supaya menghindari ini yang namanya salah titik. Ada sebenarnya teknik-teknik yang bisa digunakan. Karena kalau menurut saya, orderan gosen ini adalah layanan tercepat kedua setelah go ride. Layanan tercepat pertama adalah go ride. Maksudnya tercepat di sini adalah penyelesaian order lebih cepat. Jadi kalau akun gacor ya, kalau akun jadi gacor itu apabila kita fokusnya cuma di go ride atau odong-odong, itu dalam durasi 1 jam itu kita bisa menerima 3-4 orderan odong-odong. Odong-odong kan masuk orderan, berangkat, jemput, naik, berangkat, selesai. Tiba, selesai, digeser, selesai. Tidak perlu menunggu, mencari dan menunggu. Maulana. Saya juga, Bang. Narik Shopee soalnya mau nggak mau retur. Iya. Oh, jadi kita ini maksudnya kurir Shopee atau driver Shopee Food. Bang Gilang ini driver Shopee Food atau kurir Shopee, beda toh? Iya, beda. Shopee sama driver Shopee Food. Beda. Abang ini bagian apa? Bagian driver Shopee Food atau kurir Shopee. Kalau kurir Shopee setahu saya itu kadang membawa langsung 2 karung barang. Jadi mereka memang sudah menyusun titik-titik pengantarannya. Jadi mungkin disusun sedemikian rupa sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pengantaran. Kalau berbicara masalah salah titik memang sudah sering ya, dan tentu Shopee Food tapi antar paket juga. Oh iya, ternyata Shopee Food antar paket juga ya. Ya, ada paket. Ya, sedangkan kita driver Gojek ini sering antar juga paketnya Shopee. Saya paling sering dapat paket Shopee dan paket Shopee itu paling. Jadi paket Shopee, pengantaran paket Shopee itu 80% bisa salah titik itu. Ya, Karena yang memasang titik pihak kantor Shopee. Ya, Shopee dan cuma alamat. Alamat. Tidak akurat dari Tidak titik akurat. yang sebenarnya. Kadang melenceng jauh. Pernah saya 10 kilo, Pak. 10 kilo. Shopee kan ada makanan 1 paket. Iya, betul. Hemat, beraja. Betul, Bang, betul. Memang Shopee ada makanan, memang fokus di makanan dia. Kalau saya sendiri untuk saat ini nonaktifkan untuk foodnya. Jadi saya nonaktifkan food. Kenapa? Karena menurut saya food itu terlalu lama kita menunggu orderan di resto. Jadi yang paling lama penyelesaian order itu food. Pertama, apabila kita sudah dapat orderannya, menuju ke resto, nanti di resto itu kita menunggu lagi, antri, menunggu, kadang sampai tembus 1 jam menunggu di situ. Nah, saat menunggu 1 jam itu otomatis ini customer yang memesan mungkin apakah dia baring-baring sementara tidur? Saya pernah sampai begitu. Orangnya tertidur, Pak. Iya, karena mungkin lama sekali. Jadi saya menunggu di resto itu kurang lebih 1 jam. Terus mengantar, macet. Terus sampai di titik antar, dihubungi nih customer, tembus tapi tidak diangkat. Memang di situ saya curiga bahwa ini mungkin tertidur. Untungnya itu saya keliling di sekitar kompleksnya, untung ada yang kenal. Jadi
langsung digedor-gedor rumahnya, kasih bangun. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi untuk mengingatkan kembali teman-teman, di sini saya menyematkan link untuk pembelian songkok hitam. Jadi kalau teman-teman mau beli songkok hitam, silakan pesan melalui link yang saya sematkan, ada di bagian kiri keranjang kuning di sini ya. Nah, silakan teman-teman supaya bisa mendapatkan promo melalui, kalau promo ya, bisa mendapatkan promo. Tentu itu juga sebagai bentuk bantuan kepada saya ya, bantuan kepada saya selaku kreator ya. Karena setiap pembelian teman-teman tentu saya juga dapat bonus dari situ. Jadi silakan teman-teman check out songkok untuk dipakai tarawih, songkok hitam ya, songkok hitam yang biasa kita pakai untuk sholat ya teman-teman. Narik daerah mana bang? Saya di Makassar, Sulawesi Selatan bang. Jadi area di sini itu ada 3 area yang gabung. Ada daerah, termasuk Maros, Makassar dan Goa. Cuma disatukan menjadi area Makassar. Jadi cuma satu kantor saja. Kantornya itu ada di Kota Makassar. Dan alhamdulillah ya, untuk wilayah Kota Makassar sendiri, kalau menurut saya setiap kita keluar negeri itu ya ada-ada saja ya, ada-ada saja, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tidak seperti di kota-kota besar ya, tapi adalah untuk bisa dibawa pulang, untuk bisa dimakan ya, adalah. Kalau untuk Bang Gilang sendiri ini narik Shopee di wilayah mana bang? Narik Shopee-nya di daerah mana? Atau mungkin di Jakarta ya, atau di mana? Luar biasa ya kalau di Jakarta customer pasti banyak ya. Kalau wilayah Jakarta itu sudah pasti customernya banyak. Ada beberapa teman yang juga narik Gojek di wilayah Jakarta dan penghasilannya luar biasa per hari ya. Tapi tentu tetap pada bagaimana kita mengakali, bagaimana kita memainkan ritme dari akun kita. Karena akun ojol ya, Shopee juga termasuk akun ojol. Jadi saya bilang akun ojol itu kalau menurut saya adalah bagaimana teknik yang kita pakai. Teknik yang kita pakai supaya orderan walaupun mungkin ada jeda tapi tidak terlalu lama. Bagaimana teknik yang kita pakai. Kalau untuk saya sendiri, saya itu tidak pernah istilahnya, saya tidak mangkal ya. Saya tidak mangkal. Jadi kalau saya mangkal seperti ini berarti itu termasuk saya sudah closing ya, sudah closing. Sudah pulang ceritanya. Tapi singgah dulu di warkop. Tapi kalau sementara dalam proses berjuang ya, karena on-beat, kalau bagi saya itu on-beat itu adalah sebuah perjuangan,
area peperangan. Bagaimana teknik yang kita pakai supaya kita bisa mengalahkan orderan di luar sana, mengalahkan persaingan-persaingan di luar sana. Ya tentu kita harus semangat dan harus terus kita perhatikan ya. Jadi harus kita pelajari. Jadi akun kita itu harus terus kita pelajari, tidak pernah istilah berhenti untuk mempelajari bagaimana ritmenya dari akun kita. Ini narik sampai sahur bang? Enggak, tidak. Saya itu fokusnya narik pada siang hari ya. Saya tidak fokus narik pada malam. Kalau malam itu sampai jam 9 saja saya narik. Kenapa? Karena beda suasana siang sama malam. Malam itu suasananya dingin dan rentan untuk rentan sakit kalau kita terbiasa ngebit malam. Jadi kalau saya ngebit malam kadang sering flu. Makanya tidak pernah narik sampai tengah malam. Dulu sering tapi karena pernah sakit, imun tubuh juga sudah menurun ya. Pertahanan tubuh sudah tidak kuat lagi, makanya saya cuma bisa sampai jam 9 ngebitnya. Tapi saya mulai dari pagi. Sampai jam 9 malam. Sudah balik ini. Dan pasti ada juga ya untuk teman-teman. Pasti ada yang nariknya pada malam hari. Tapi sebenarnya enak juga sih kalau narik sampai tengah malam atau sampai sahur. Kenapa? Kalau malam itu, kalau kita narik malam atau ngalon istilahnya ya, istilah para driver itu, kalau narik malam itu ngalon. Jadi kalau kita ngalon itu tidak kena macet ya. Kalau siang, apalagi kalau pagi atau sore, jam-jam pulang kantor, di situ macet. Tapi memang untuk saat ini saya cuma bisa narik siang aja untuk sementara ya, karena kondisi juga belum cukup stabil kesehatan.
Iya, Makassar musim hujan. Jadi untuk wilayah Makassar sendiri musim hujan. Musim hujan. Itulah begini. Promosinya begini. Ya, begitu saja. Kalau dipromosikan Pak, pakai uang itu Oh, dibayar ke. tidak membayar. Hah? Kita membayar. Tidak membayar. Oke teman-teman, tadi itu saat menjalankan orderan itu mata aku itu mengantuk sekali. Saya melakukan eksperimen. Saya lakukan eksperimen supaya tidak mengantuk. Dan alhamdulillah eksperimen yang saya lakukan itu cukup ampuh. Setidaknya bisa membuat tidak terlalu mengantuk lagi. Biasanya kan kalau sementara bawa motor ini mata selalu mau tertutup karena begini itu kadang tidak bisa dihindari itu. Apalagi kalau siang-siang itu rawan sekali mata mengantuk saat berkendara. Dan
dengan cara melihat ke atas. Melihat ke atas, bagian atas. Saya perhatikan pohon-pohon ya. Saya perhatikan pohon-pohon dan saya alihkan pikiran. Seolah-olah pohon ini akan tumbang ya. Nah, jadi otomatis otak kita itu tidak berpikir lagi untuk mengantuk. Karena mengantuk itu juga kan adalah